lupus erythematosus. Jadi misalnya kalau orang sehat ya, sistem imunnya itu bekerja dengan normal atau alergi, responnya jadi lebay ya, karena respon imunnya itu mengenali sebagian selnya sebagai benda asing. Kalau itu sekali, dan orang sendiri yang terkena autoimun pun bakal nggak tahu responnya seperti apa gitu ya dok ya. Kalau misalnya seseorang itu memiliki keluarga dengan lupus, kemudian dia mengalami satu, iya kan penting banget ya dok ya sekarang penjelasan, soalnya orang-orang itu sangat tidak aware dengan hal seperti itu, maksudnya hal sekecil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Kembali lagi bersama saya Wendy yang akan membawakan podcast pada hari ini. Sobat sehat yang di rumah, lupus merupakan penyakit autoimun yang sering kali dijumpai di masyarakat, khususnya di Indonesia. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit lupus ini jadi menjadikan warga Indonesia kurang aware tentang penyakit ini. Nah, sobat sehat yang di rumah, hari ini kebetulan saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dokter spesialis penyakit dalam, dan beliau juga dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Langsung aja kita sambut dokter Nina, spesialis penyakit dalam. Halo, assalamualaikum dokter. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah. Kita ketemu ya dok ya. Oke dokter, seperti pembukaan yang saya sampaikan tadi, sebelum kita menuju ke apa sih lupus itu, saya mau tanya. Kenapa lupus itu sering disebut sebagai penyakit 1000 wajah dok? Oke. Mungkin pertama kita sampaikan dulu mengenai definisinya ya. Jadi lupus itu kepanjangannya kalau bahasa Inggrisnya adalah Systemic Lupus Erythematosus. Kalau bahasa Indonesianya tinggal dibalik, lupus erythematosus sistemik. Jadi kalau bahasa Inggrisnya SLE, kalau bahasa Indonesianya LES ya. Ini adalah penyakit autoimun yang dia itu sistemik. Sistemik itu maksudnya adalah mengenai minimal 2 atau lebih sistem organ manusia. Nah, karena dia tuh mengenai sistem organnya itu banyak, maka manifestasi klinis atau gejala yang bisa muncul itu juga bervariasi. Itulah kenapa dalam tanda kutip 1000 wajah. Jadi ada orang yang pertama ketahuannya itu karena demam dulu. Ada orang yang pertama ketahuannya itu lemes-lemesnya karena anemia. Ada yang karena perdarahan, karena trombositnya turun. Atau karena rambutnya tambah rontok. Atau karena mulutnya itu ada ulkus-ulkus atau luka-lukanya ya. Atau kulitnya jadi mudah terbakar kalau kena sinar matahari, seperti itu. Jadi tidak ada gejala yang spesifik, oh ini ada lupus, tapi bisa kemana-mana karena tadi dia sistemik ya. Nah mungkin banyak yang bingung ya prinsipnya autoimun itu kayak gimana. Mungkin gambaran kasarnya itu kayak gini Mas Wendy. Jadi misalnya kalau orang sehat ya, sistem imunnya itu bekerja dengan normal ya, dengan baik. Kita kena debu atau kena paparan sesuatu, maka ada respon imun di situ. Misalnya kena debu atau kena asap, kita batuk, kita bersin. Itu adalah respon yang fisiologis atau yang diharapkan. Nah, sedangkan kalau pada orang yang hipersensitivitas atau alergi, responnya jadi lebay. Ya, kena debu, kena asap itu nggak hanya batuk bersin, tapi dia jadi mengi, asma seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau pasien dengan autoimun ya? Prinsipnya adalah gini, autoimun itu tidak ada paparan alergen atau sesuatu yang menyebabkan mestinya respon imun itu muncul, tapi tiba-tiba dia muncul. Kenapa? Karena tubuhnya itu, respon imunnya itu mengenali sebagian selnya sebagai benda asing. Jadi dia menangkap, oh ini tuh kayaknya orang asing nih, dia harus dikeluarkan, dia harus dihancurkan seperti itu. Padahal sebenarnya ya itu adalah sel normal. Kenapa kok menjadi sel yang dikenali sebagai sel yang tidak normal? Karena di permukaannya itu ada perubahan. Ada namanya autoantibody. Nah ini yang terjadi pada pasien-pasien dengan lupus ini tadi, sehingga dia tanpa ada paparan dari luar seperti orang pada umumnya, tapi badannya itu sudah bereaksi sendiri sesuai dengan sel mana di organ mana yang terkena ya, entah itu di mata misalnya, di kulit, di darah, di ginjal, di jantung, di paru dan sebagainya gitu.
Dan makanya gejalanya itu pasti variatif ya dok ya. Variatif sekali dan orang sendiri yang terkena autoimun pun bakal nggak tahu responnya seperti apa gitu ya dok ya. Betul, kadang-kadang itu, nah ini pintu masuk untuk diagnostiknya itu sangat bervariasi. Karena ya itu tadi, gejala akan sesuai dengan organ mana yang kira-kira muncul autoimunnya. Contohnya, misalnya pada mata ya, dia akan datang ke dokter mata. Kalau seandainya gejalanya hanya muncul itu saja, tapi mungkin tidak ada keluhan di tempat lain, mungkin dokter tersebut tidak akan berpikir bahwa ini adalah bagian dari lupus. Iya betul. Nah, yang menarik lagi adalah misalnya ada seseorang yang dengan halusinasi atau waham. Nah, dia akan mungkin datang ke dokter psikiater gitu ya, keluarganya membawa karena dikhawatirkan adalah ada gangguan kejiwaan. Padahal sebenarnya itu bisa salah satu gejala atau manifestasi klinis dari lupus yang menyerang organ neuropsikiater, gitu, neuropsikiatrik, gitu. Jadi memang pintu masuknya bisa sangat bervariasi, sehingga sangat penting selain dari masyarakat sendiri ya untuk mengenali perubahan dari badannya. Saya kira semua dokter, tidak hanya dokter penyakit dalam, mulai dokter umum, dokter spesialis lain itu juga penting untuk juga ada awareness yang tinggi terhadap penyakit ini. Iya, betul sekali dokter. Dokter, terkait penyakit lupus ini, karena dia dokter Nia udah jelasin bahwasanya gejala lupus itu kita nggak tahu yang diserang yang mana. Cuman untuk pengalaman dokter Nia nih, gejala yang sangat khas sekali jadi sama pasien gitu, apa dok gejalanya? Gejala khas paling sering biasanya pasien datang itu kalau ke penyakit dalam itu seperti kelelahan ya. Jadi dia mudah lelah dari sebelumnya gitu. Padahal usianya masih muda gitu. Mestinya kan ketika muda tuh energinya masih optimal lah ya gitu. Tapi dia beraktivitas itu mungkin ada kelelahan yang lebih sering muncul. Kemudian nyeri sendi yang ditandai dengan satu nyeri atau kaku yang menyeluruh terutama di sendi besar. Dan ada bengkak di situ. Bengkaknya itu terutama di sendi besar. Paling sering itu kalau pada pasien lupus seperti di lutut atau di ankle, di pergelangan kaki. Ya, itu bisa hilang timbul gitu. Biasanya membaik dengan obat-obat penghilang nyeri, tapi nanti akan muncul lagi gitu. Fluktuasinya seperti itu ya. Atau yang khas juga adalah kan kita itu negara tropis ya, sinar mataharinya itu kan sangat banyak. Nah, lupus ini sangat sensitif terhadap sinar UV, sehingga pasien-pasien lupus itu juga akan datang mungkin juga ke dokter kulit ya, karena mungkin ada merah-merah ya di pipi, ada yang namanya malah rash atau butterfly rash gitu, ruam yang seperti butterfly, simetris pada pipinya, kemerahan yang sangat nyata ketika seseorang lupus itu terkena sinar matahari, itu yang pertama. Yang kedua mungkin disertai dengan ada rash seperti koin gitu ya. Jadi kayak kena sinar matahari itu jadi ada bulat-bulatan gitu, itu juga bisa muncul. Atau ada namanya photosensitivity. Jadi ketika kena sinar matahari atau cahaya itu mata itu menjadi tidak nyaman. Itu juga salah satu gejala yang sering muncul. Yang lainnya related dengan ada satu lupus yang cukup sering juga namanya lupus nefritis. Biasanya tiba-tiba tensinya naik. Usia muda perempuan tensinya naik gitu. Kemudian waktu berkemih itu ke urinnya ada busanya, buihnya. Nah itu perlu segera periksa. Oke. Tapi nggak semuanya, misalnya kayak kencing, berkemih ataupun anak muda yang terkena tensi yang tinggi itu belum tentu terkena penyakit lupus kan? Bukan. Itu hanya sebagian dari gejalanya aja. Tetapi tentunya begini Mas Fendi, kalau misalnya ada orang usia muda sudah mengalami hipertensi, maka kita perlu cari apakah ada penyebab primer lain. Ini kita di luar konteks lupus ya. Boleh. Mau laki-laki, perempuan, kalau misalnya usia muda tapi udah hipertensi, ini masalahnya ada di mana? Apakah memang faktor metabolik? Nah, misalnya pasiennya itu memang misalnya gemuk, kemudian gaya hidupnya kurang baik ya, sehingga ada risiko terkena hipertensi. Atau sebenarnya ada penyakit endokrin, masalah hormonal yang berhubungan dengan peningkatan tensi, atau masalah ginjal juga ya. Ginjal itu macam-macam, bukan sekedar gagal ginjal ya.
apakah di situ ada tumor atau misalnya ada kelainan pembuluh darah di ginjal, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Artinya kalau populasi-populasi yang mestinya masih produktif, biasanya penyakit degeneratif itu jarang muncul, tapi kok muncul, ya itu harus periksa. Oke, betul. Jadi belum tentu ya dok? Belum tentu. Karena yang tadi dokter Nina sebutin itu adalah salah satu gejalanya saja. Oke dokter, ini ada beberapa pertanyaan dok. Kalau misalnya nih, lupus itu lebih sering terserang ke wanita nggak sih dok? Atau terserang juga laki-laki, cuma gejalanya beda? Oke, memang karena lupus itu salah satu faktor pencetus atau faktor risiko yang cukup sering adalah estrogen. Maka memang perempuan itu lebih rentan terkena lupus daripada laki-laki, ya. Dan umumnya sistem imunnya perempuan itu dalam tanda kutip relatif lebih aktif daripada laki-laki sebenarnya, ya. Nah, tetapi bukan berarti laki-laki itu bebas dari penyakit lupus. Ada, kalaupun misalnya ada laki-laki yang terkena lupus ada, bahkan dibilang bahwa pada laki-laki yang terkena lupus itu gejalanya mungkin lebih berat daripada yang perempuan. Lebih berat. Karena apa? Karena bisa jadi satu, menunda-nunda periksa. Itu bisa jadi. Atau yang kedua, tidak menunda, tapi mungkin karena mindsetnya, oh ini laki-laki nggak mungkin kena lupus. Jadi istilahnya stigmanya itu atau asumsinya, nih pasien nih laki-laki ini nggak mungkin kena lupus nih. Jadi nanti dia diferensial diagnosisnya ke yang lain gitu, sehingga terlambat terdiagnosis. Itu salah satu penyebab kenapa kok laki-laki itu ketika dia kena lupus mungkin gejalanya bisa lebih berat dari perempuan. Jadi faktornya karena hormonal itu ya. Betul. Oke, kalau misalnya wanita memang lebih cenderung bisa aja terkena lupus, kalau misalnya faktor keturunan dok, apakah berpengaruh terhadap penyakit lupus? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, karena walaupun sebenarnya gini. Mas Fendi ingat nggak dulu kalau misalnya waktu SMA itu ada diturunkan seperti hukum Mendel ya? Iya. Sebenarnya tidak diturunkan seperti itu. Jadi lupus tidak diturunkan seperti itu, tapi membawa genetik mungkin sebagian perubahan yang berhubungan sama imunnya. Tapi apakah pasti misalnya orang tuanya kena lupus maka anaknya kena lupus? Belum tentu. Spektrumnya bisa luas. Spektrum di sini artinya begini, autoimunnya mungkin dalam bentuk lupus, mungkin dalam bentuk yang lain. Oke. Tapi ada kecenderungan, ada faktor risiko, sehingga memang kalau misalnya seseorang itu memiliki keluarga dengan lupus, kemudian dia mengalami satu atau beberapa gejala, itu harus segera dipastikan ini aktivitasnya karena lupuskah atau yang lain, atau autoimun yang lain gitu. Nanti ada pemeriksaan panel autoimun itu yang memang bisa ya diperiksa. Nah itu yang penting periksa dulu. Nah tapi apakah kalian gini, saya tuh nggak punya loh dok keluarga yang dengan lupus, orang tua saya tuh sehat, belum tentu juga. Gitu. Jadi artinya masalah keturunan itu bukan satu-satunya faktor risiko. Pengaruh lingkungan juga berperan, ya. Termasuk bagaimana perempuan itu misalnya dia terpapar hormonal KB seperti itu ya, kemudian lingkungan radikal bebas UV itu juga ya, jadi jangan lupa pakai sunscreen ya Mas Fendi. Betul sekali. Iya, karena penting banget ya dok sekarang penjelasan, soalnya orang-orang itu sangat tidak aware dengan hal seperti itu, maksudnya hal sekecil itu gitu loh. Oke dokter Nina, yang selanjutnya dok, untuk berapa persentase misalnya nih kata dokter Nina kan bisa aja keturunan, cuma bisa gejalanya yang lain. Untuk misalnya dari keturunan, misalnya orang tuanya lupus, anaknya lupus, berapa persen sih dok bakal anaknya itu terjadi? Apakah tidak bisa kita tentukan berapa persennya? Nggak bisa sih sebenarnya. Nggak bisa, dok, ya? Tidak bisa ditentukan karena ya itu tadi ya, multifaktorial. Kalau seandainya anaknya itu karena tahu dia memiliki orang tua dengan lupus ya, kemudian dia menjalani gaya hidup yang sehat, menghindari paparan radikal bebas dan sebagainya, mungkin probabilitasnya jadi lebih rendah gitu daripada orang yang tanpa ada faktor keturunan tapi dia tidak menjaga pola hidup yang sehat. Nah itu tentunya akan berbeda nanti probabilitasnya. Jadi tidak bisa ditentukan sebenarnya gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa persentasenya. Betul. Ya? Tapi ini dinamis Mas Fendi. Dinamis itu artinya begini. Apakah misalnya
sekarang orang tuanya itu kena lupus ya, ibunya kena lupus, ayahnya kena lupus, anaknya pada usia 20 tahun dia screening dia bebas lupus. Apakah itu pasti dipastikan dia kedepannya tidak terkena lupus? Enggak. Jadi memang sangat dinamis. Maka observasi atau pengamatan terhadap gejala yang muncul di dirinya itu juga penting. Seperti itu ya. Jadi defend untuk dirinya sendiri. Betul, karena ya harus kalau misalnya ada keluhan kok aku mulai lebih sering lemes atau kok ada merah-merah di kulit atau matanya lebih sering perih, berair kalau kena sinar matahari, nah itu langsung periksa. Ya. Nah, kita misalnya nih, saya nih dok ya, saya pingin gimana ya, saya kena lupus apa enggak ya? Tahap awalnya seperti apa itu dok? Dan lalu kalau misalnya jangan sampai tapi ya, kalau saya terdiagnosa lupus gitu apa yang harus saya lakukan? Prinsipnya begini, pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis lupus itu tidak sembarangan ya. Artinya kita dokter itu pasti harus memiliki hipotesis dulu. Apakah memang gejala yang ditunjukkan pasien ini dia lebih condong ke arah lupus atau bukan gitu. Baru nanti dipikirkan pemeriksaan diagnostik yang memang nanti akan memenuhi kriteria diagnosisnya gitu. Ada panel-panelnya. Nah, sebagai masyarakat mungkin yang perlu aware adalah mengenali gejala. Tadi di depan saya sempat sampaikan ya. Jadi misalnya dia gampang lelah, perempuan usia muda atau usia produktif. Produktif di sini artinya kalau dia masih menstruasi. Ya. Kalau misalnya dia ada kelelahan yang sering muncul, kemudian sering muncul ruam pada kulit, terutama di kedua pipinya ya, yang bilateral atau simetris kanan kiri. Kemudian rambutnya sering rontok yang sangat berat sehingga muncul alopecia atau kebotakan ya. Kemudian kalau biasanya kebotakan laki-laki itu beda ya. Beda. Keturunan biasanya. Betul. Atau mungkin ada luka di langit-langit mulutnya, sendinya sering nyeri, sering bengkak ya. Kemudian ada kemihnya itu ada berbuih, tensinya tinggi atau riwayat keguguran berulang ya. Nah, ini harus segera periksa ke dokter penyakit dalam atau langsung konsultan reumatologi. Konsultan reumatologi. Iya, KR ya, SPPD KR. Nah, nanti akan diperiksa kemudian ini lupus atau bukan. Kadang decisionnya begini, ini wait and see dan sebagainya, itu bisa terjadi. Kalau misalnya lupusnya sudah, ini sudah terbukti lupus, sudah tegak lupus, maka inilah biasanya saya kalau memberikan edukasi ke pasien itu, ini adalah perjalanan panjang untuk pasien dan keluarga. Gitu. Karena memang pengobatannya itu, satu obatnya itu mungkin tidak sederhana dan itu tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Pengobatan lupus itu kronis artinya memang lama ya. Nanti akan ada penyesuaian regimen, jumlah obat atau pilihan obat atau dosisnya sesuai dengan aktivitas penyakit pasien lupus ketika dia kontrol, seperti itu Mas Wendy. Ada obat yang namanya steroid, itu memang untuk mengontrol penyakit lupusnya, tapi tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang panjang, ya, kecuali ada indikasi. Nanti indikasi ini yang mikir adalah dokternya, gitu ya. Nah, kadang-kadang pasien itu merasa saya dengan obat yang sedikit sudah terkontrol nih, saya tidak ada keluhan, lab saya baik, maka saya mau stop minum obat. Nah, itu yang tantangan dari pasien, keluarga, sama dokternya, tantangan bosen ya, bosen minum obat. Betul. Sangat manusiawi sebenarnya ya gitu. Tapi diharapkan ya itu komitmen terjaga agar jangan menghentikan pengobatan tanpa rekomendasi dokter. Seperti itu. Kadang-kadang ada masalah kan, memang perempuan usia muda yang produktif yang lebih sering kena lupus ya. Obat steroid itu kadang-kadang membuat penampilan seseorang tuh menjadi kurang cantik gitu. Ingat nggak Selena Gomez? Ingat. Ya, Selena Gomez itu kan lupus nephritis ya. Iya, betul. Ketika mungkin dia habis transplant ginjal kalau nggak salah ya, kemudian kan dia minum imunosupresan dan saya kira steroid juga, dia kan jadi dia agak gemuk, kemudian pipinya cabi dan sebagainya. Tidak semua orang nyaman dengan hal itu. Tentunya akan mempengaruhi kepercayaan diri gitu ya. Sehingga penerimaan masyarakat terkait orang lupus ini juga penting. Jangan langsung dihakimi gitu ya. Kamu tambah gendutan kok, kamu ini kan ya, karena memang itu dibutuhkan ya obatnya ya gitu. Jadi
kalau misalnya diperlukan konseling, mungkin perlu juga karena memang biasanya kalau usia muda itu masih istilahnya pencarian jati diri ya. Kalau misalnya fisiknya berubah dia agak ini gitu. Kemudian tentunya aware juga terhadap perubahan-perubahan di badannya ya Mas Wendy ya. Jadi misalnya dia sesak, dia nyari dada, kemudian dia kok mulai nyeri sendi lagi, itu langsung kontrol. Bahkan kalau misalnya katakanlah dia sudah terkontrol atau remisi dengan baik ya, dengan obat-obatan, kemudian si pasien ini akan menikah dan pengen punya anak. Nah itu juga harus konsultasi nih sama dokternya. Karena memang ada syarat-syarat tertentu di mana pasien lupus itu boleh kok hamil, bisa hamil. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Karena hamil adalah proses fisiologis yang justru salah satu bisa menyebabkan lupusnya flare atau kambuh. Jadi kalau misalnya pasien lupus itu ya dia mau menikah, mau merencanakan punya anak, perlu konsultasi sama dokternya. Apakah dia sudah cukup aman untuk hamil ya? Hamil itu adalah proses fisiologis sebenarnya, tapi menjadi tidak fisiologis kalau misalnya pasiennya itu punya lupus, karena hamil itu juga bisa menjadi penyebab atau flare-nya kekambuhan dari lupusnya gitu. Jadi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Wow. Jadi emang sangat dari perjalanan panjang ya. Benar-benar perjalanan panjang dan ya, semua orang pasti bakal menerima itu. Bahkan beberapa masyarakat Indonesia itu meyakini bahwa penyakit lupus itu bisa sembuh total. Nah, sebagai dokter, sebagai tenaga medis, pandangannya seperti apa sih dok kayak gitu? Sembuh total istilahnya mungkin bukan sembuh ya, tapi remisi, terkontrol. Karena yaitu tadi memang kalau antibodi atau sel yang terganggu karena lupusnya ini tidak bisa benar-benar dihilangkan dari tubuh kita. Ini bukan penyakit yang seperti infeksi diberi antibiotik 7 hari sudah selesai, atau mungkin tuberkulosis ya minum obat 6 bulan udah sembuh gitu ya. Tapi ini mirip dengan diabetes sepertinya, Mas Wendy. Jadi minum obat atau insulin sampai gula darah terkontrol, sama minum obat sampai aktivitas lupusnya itu terkontrol ya. Aktivitas lupus itu ada skornya. Ada namanya Max-Leday. Nanti itu akan dihitung setiap pasien itu kontrol ya. Nanti apakah dia masuk yang derajatnya ringan, sedang, berat gitu. Kalau ketika kontrol itu Max-Leday-nya tambah naik, oh ini kayaknya mulai flare gitu. Dan itu yang memang perlu dipahami sama masyarakat ya. Bukan sembuh istilahnya, tapi terkontrol. Terkontrol itu bisa dengan obat yang seminimal mungkin. Bahkan ada pasien itu yang minum obatnya selang-seling 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan seminggu sekali itu ada gitu. Tapi ya itu tadi kontrol. Karena kadang-kadang perubahan pasien itu kan karena pasien sudah nyaman ya, kadang-kadang dia tidak aware ada perubahan, misalnya ada ujung kukunya mulai kemerahan, atau mungkin ada yang bengkak-bengkak dan sebagainya, itu yang bisa lihat dokternya. Jadi memang pentingnya kita kenal gejala lupus itu seperti apa, apalagi buat sobat sehat yang di rumah, kalau misalnya sudah mungkin terdiagnosa, sebenarnya nggak usah berkecil hati ya dok ya, karena pengobatan sekarang tuh sangat canggih sekali, ya kan? Pilihan obatnya banyak. Betul, yang penting tepat waktu aja untuk periksanya itu kan, apalagi selama pemeriksaan, selama pengobatan itu pasti ada kontrol yang kan tadi dokternya bilang kan, ada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis seperti itu. Oke, dokter Rina, kata yang terakhir ini pesan-pesan buat sobat saya di rumah tentang gejala lupus ini dok, silakan dok. Oke, untuk gejala tadi udah banyak ya disampaikan ya, bahwa karena memang dia sistemik maka gejalanya sangat bervariasi. Tetapi apakah kalau itu muncul pasti lupus? Enggak ya, jadi harus diperiksa. Ada kriteria-kriteria kapan kita mau mencurigai itu lupus ya, kapan ini mungkin ke arah penyakit yang lain ya, sesuai dengan temuan fisiknya. Misalnya dia ada luka di mulut, rambutnya yang rontok sampai kebotakan, atau misalnya kelelahan, ada demam yang tidak hilang-hilang ya. Kemudian ada ruam pada pipi, sendinya sering bengkak, nyeri, kemudian ada gangguan pada ginjal, hipertensi dan sebagainya, atau mungkin termasuk yang sering keguguran beberapa kali, itu juga perlu dicurigai ya.
periksa ke dokter ya, pintu masuknya boleh kemana aja sebenarnya. Saya sih mengharapkan semua dokter spesialis itu ada awareness ke arah situ. Betul. Tapi kalau misalnya ragu, boleh ke dokter penyakit dalam. Nanti akan dibantu untuk diagnostiknya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya memang sudah terkena lupus, maka rutin kontrol. Fungsi kontrol di sini itu bukan sekedar melihat aktivitas penyakit, tapi juga untuk melihat apakah obat yang diberikan itu cocok, dosisnya sudah tepat, atau ada efek samping yang perlu kita atasi. Betul. Ya, sehingga yang diharapkan itu pasien diatasi secara holistik menyeluruh ya, bukan hanya penyakitnya tapi juga terkait proses pengobatannya. Itu sih Mas Wendy. Oke. Baik Dokter Dina, terima kasih atas penjelasannya yang sangat-sangat baik tadi juga ya, sangat-sangat bermanfaat sekali bagi sobat saya di rumah. Mungkin tidak rasa Dok ya, waktunya udah selesai. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Nah sobat-sobat, gak rasa untuk podcast hari ini sudah selesai. Semoga materi yang disampaikan oleh Dokter Dina sangat bermanfaat dan aware terhadap penyakit terutama lupus. Jika ada pertanyaan, mungkin sobat sehat mau podcast apa di lain waktu dengan dokter siapa, boleh komen di bawah, subscribe dan like channel YouTube UMM Hospital. Dokter Dina dan saya undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.